Allah. Nah, jadi yang tadi contoh kasus dari Bu Agus tentang membagi bagian sekarang, tapi langsung sertifikatkan. Yang ini langsung sertifikatkan atas nama El. Ya belum? Segera sertifikatkan. Ya, iya makanya segera kasihkan. Kenapa? Tidak sah nanti kalau seandainya tidak punya saksi dan tidak bukti bersertifikat. Bisa jadi incu dan nanti wah cono ngunahkeun di Sukamiskin jeung di Cimahi kok begitu kan. Nah, kan gitu. Naon ngunahna di Sukamiskin mah nggak subuh bisa hudang sabab deket ka masjid. Kan gitu. Ayo di Cimahi tapi teh caket. Teh masjid deh. Nah, berarti sama-sama dekat masjid, tapi iya mah di pojok jalan itu mah singgih jalan. Kan beda deui tah. Namun teh lah yang di itu. Kan gitu ya. Nah, tapi itu mah leutik ya mah gede, itu mah urusan. Jadi artinya apa? Kalau seandainya yang bagikan, bagikan. Syukur-syukur kalau sudah mau buat sertifikat sekarang. Tapi kalau enggak, minimal dia tahu bahwa ini punyaku, ini punyamu, ini punya. Dan ibu bapaknya, kalau seandainya anak mau menjual, jual. Anaknya mau manfaatkan, manfaatkan. Ya. Tapi kalau kata si anak teh, ya udahlah kami terima, tapi sementara kami juga belum bisa ngurus ke bapak. Kan gitu biasanya kan gitu punya. Pajakna, kemudian meresihanana, lamun tuntu, lamun bocor, kerja kan gitu. Kenapa? Belum tentu siap juga anak kita menerima harta. Sama dengan kita tidak siap menerima harta. Kan gitu. Karena pada prinsipnya manusia itu tidak siap menerima dunia. Tidak siap. Makanya para saya gawe. Kenapa para saya? Bagus diciptakan ku Allah nggak aja supaya para saya supaya dunia rame dan untuk para saya mah mau rame sok ayeuna diulang pemilihan umum rame moal aya bandera di jalan-jalan ngagerantung jelema moal dawuh pemilihan umum geus we gitu ya hanya dibuat semacam itu untuk rame. Apakah ada yang saling bunuh? Bisa jadi, lihat aja nanti ya. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kemarin aja yang melawan terus dibunuhin, sekarang aja di Papua udah ada yang terbunuh, sesama rakyat, semua warga negara, gara-gara salah mengambil keputusan, terus satu dengan yang lain tidak setuju, ada yang terbunuh. Gitu. Gitu, Pak. Jadi kita itu harus paham tentang hal itu. Kenapa ada orang yang terbunuh di sini diantepkeun wae, nu di ditu diramekeun? Ya silahkan. Itu namanya dunia. Gitu ya. Kenapa gara-gara si Sambo terus yang dibunuhnya tuh bisa ngomong tapi manehna apa namanya di penjara? Karena yang lain yang menjadi saksi ngomong dengan nuraninya. Coba kalau waktu itu tidak ada yang ngomong dengan nuraninya, geus lah orang dibunuh 500 juta. Penjara we cek si Baradae nya. Berarti Sambo tetap jadi jenderal, bisa jadi mungkin nyalek, bisa jadi nanti jadi menteri, kan gitu ya. Terus. Tapi Allah mengatur segalanya. Nah, ini termasuk harta. Allah atur segalanya. Allah putarkan. Ya. Bukan yang jadi pejabat kemudian dia bisa semena-mena, tidak. Harus diatur. Urus keluarga gitu bisa menyalip urus negara. Umpamanya kan begitu ya. Kan ada gitu, Bu. Ayo gitu. Urus keluarga itu bisa urus negara. Kira-kira cager mau, Bu? Nah, itu yang diparingi. Cager mau ya. Nah, kalau gitu, Bu. Ya, jadi di sini ditegaskan akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah. Itu tadi contoh di Ibu bagus ya. Jadi yang 1,1 miliar, 1,500, 1,700 ternyata di antara ketiganya nerima. Mungkin saat ini menerima karena apa? Sieun ku emak daripada teu dibere geus we tarima. Itu berarti tidak nerima dengan hati kudu mah bukra. Nah, temu. Bapak teh geus kolot, mak teh geus kolot, cek budak teh cek saha budak ene ai geus kolot. Kan gitu mah boleh. Terus Bu. Hati-hati Bu kalau di depan anak-anak, ya mak teh geus kolot, sebab anak-anak sekarang lebih kritis daripada anak-anak dulu. Ya. Saya tuh paling seneng ngeledek orang kalau bilang, "Oh, abdi horeong ngalih ka Bandung, kunaon pun biang tesepuh." Heuh, tesepuh mana geus boga incu, gitunya. Jadi jangan dijadikan alasan orang tua sepuh. Jangan. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Iya, emak teh sakedeung deui paeh. Aranjeun masih kena bakar hirup, tak mau boga imah dua, hiji keur Asep, dieu keur Ela. Beres. Ai bapak kumaha geus dibere di Jati ge cicing bapak. Gitu. Terus. Terus Bu. Langsung nyeres gitu Bu.
Ayo cek teh teh, oh, oke, mama ge diberi jati oke, cicing oke, itunya. Ya. Jadi ini bahasa kita ini harus sampai ke tingkat itu, Bu. Bukan tega, tapi karena memang aturannya begitu. Kalau tidak begitu, pasea berkepanjangan, anu di alam barjah oge moal jongjon. Moal jongjon, Bu. Saya yakin yang di dunia anak incu na parasea, yang di alam barjah itu nggak bakal jongjon. Apalagi dapat doa, boro-boro cek anu adik katanya, ya Allah, udah dosa emak ya Allah. Ayo cek ngelanjutna, hampura-hampura. Siapa adanya anak emak sok minta dihampura. Ayo itu bapak lanjutkan. Coba kalau akur dua-duanya, ya Allah, abdi anak bapak ya Allah, aku sampura ya. Datangnya saya, amin. Alhamdulillahnya bagus, bapak orang tinggal bagi teh adil, ulang. Mungkin itu enak tuh Bu. Ngocor kan itu pahala. Tidak mengayakan tahlilan, cek seorang tahlilan, biar nanti aing deui. Kan gitu kan gitu Bu. Terus, aing gitu Bu. Ya, di mana? Di dunia. Ya, maka tiada ada dosa baginya kalau seandainya dia mendamaikan. Mendamaikan di sini artinya memusyawarahkan supaya didapat hasil terbaik yang bisa menjadi damai. Karena intinya dunia ini Bu ada untuk menjadikan manusia ini mampu beribadah. Dan orang beribadah hanya bisa kalau hatinya damai. Itu Bu. Tinggal Ibu di Palestina, akhirnya gajah dibombardir gitu. Arek ibadah, masjidnya dihancurkan. Habis Bu, masjid-masjid sekarang dihancurkan di situ. Arek damai kumaha, arek ibadah kumaha. Karena arek ibadah geus ditembak. Ibadah di tengah jalan diusir. Ya, gitu. Jadi ibadah itu kuncinya di kedamaian hati. Makanya disebutnya juga Islam. Islam itu selamat. Selamat itu damai. Tapi bukan berarti kalau seandainya menegakkan Islam kemudian terbunuh dia tidak damai, damai meninggalnya karena sudah syahidan, menjadi matinya syahid. Gitu ya. Baik, yuk kita lanjutkan ke ayat berikutnya, tapi masih ada waktu ya. Ke 183. Nah, ini ayat favorit Bapak dan Ibu yang sebentar lagi kita akan nyampe. 69 hari lagi kita akan nyampe ke bulan Syawal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. أو كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر لا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu kita sudah membaca 7 ayat ya dari surat Al-Baqarah mulai 180 sampai 186. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya diampuni oleh Allah seraya diberikan kepada kita kemampuan untuk terus meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an kita. Mari kita lanjutkan tafsir dan terjemahnya dari surat Al-Baqarah mulai 183. Hei orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Kewajiban kita itu adalah puasa, tapi bukan hanya kita yang sudah diwajibkan, tetapi umat-umat sebelumnya dari mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa semuanya ada puasanya. Ingat kemarin ista'inu bisyabri wassalat. Ketika disebut sabar, puncak sabar adalah ketika kita berpuasa. Jadi puasa itu untuk melatih sabar. Di dalam melatih sabar ada sholatnya.
Hanya sabar dan sholat disatukan dalam satu rangkaian permintaan kepada Allah. Ya, ista'inu. Kan Bapak Ibu suka nasta'in. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in itu dirangkum dalam ista'inu bis-sabri was salat. Sabar itu adalah ibadah, salat juga adalah ibadah. Sabar puncaknya dalam bentuk saum nyatanya. Harus sabar. Paling sering kan ibu-ibu malah menengok orang sakit, baru datang aja di rumah sakit atau di tempat yang sakit udah ngomong sing sabarnya neng, padahal dianya sendiri belum tentu sabar lah menggeringnya gitu ya. Paling gampang sabar itu menasehati kepada orang lain, tapi dia sendiri belum tentu sabar ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang begitu. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi yang disuruhnya itu orang beriman, disuruhnya berpuasa supaya bertakwa. Beda nggak iman dengan takwa? Iman mah di dalam hati, dikatakan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Tapi kalau takwa mah menyebar kemana-mana sampai yang tidak beriman pun kebagian nikmatnya orang bertakwa. Gitu Bu ya. Jadi nikmatnya orang bertakwa itu kepada orang yang tidak beriman juga kebagian. Kasarnya gini, kalau iman mah itu soranganeun, lamun takwa mah keur sararea, gitu ya. Orang yang puasa pasti dia akan kersorangan bermanfaat, kerbatur oge bermanfaat. Itulah bahasa gampangnya ya. Nanti tafsirannya menjelang puasa kita bahas khusus ayat ini. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, dalam beberapa hari Bu ya, yang tertentu. Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebagai hari yang ditinggalkan dan pada hari-hari yang lain, yaitu namanya qada. Beberapa hari yang tertentu itu ada 28, ada 29, ada 30. Ya, kan gitu Bu, dalam satu bulan. Boleh nggak Ibu membatalkan saum dalam bulan puasa? Boleh. Boleh, tapi kudu diganti. Nah, untuk yang sepuh-sepuh, kalau sudah tidak mampu mengganti lagi, maka niatkan dari awal, saya akan puasa, tapi kalau saya tidak mampu, lebih baik di awal, saya akan fidyah. Jadi kalau usia yang udah 80, 90, niatkan tetap saum, tapi dia bayar fidyah. Ya. Rugi ente Bu. Da ibu mah cok rugi. Wah, itu naon fidyah kan geus puasana. Bukan begitu. Saum